Kasih harus menjadi bagian hidup orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, yaitu pengikut Kristus. Betapa banyak orang Kristen yang masih menjadikan kasih hanya sebatas lip service saja, di mana mereka hanya mengasihi orang-orang terdekat dan golongannya saja. Ungkapan kasih setiamu lebih baik dalam hidup merupakan ungkapan perbandingan, keputusan, serta pencapaian tertinggi Daud, di mana ia telah melihat bahwa apa yang dapat dicapai dalam hidup ini, seperti harta, kekayaan, kedudukan, popularitas, bahkan status sosial, tidaklah sebanding dengan kasih setia Tuhan bagi dirinya. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, senang sekali Boksu Willy boleh hadir kembali di channel Rohani Keluarga, channel rohani yang paling keren di abad ini. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Saudara, hari ini Boksu Willy ingin berbagi satu firman Tuhan dengan Bapak Ibu semua dengan tema kasih setia Tuhan. Mazmur 36 ayat ke-6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit dan setiamu sampai ke awan. Pertanyaannya, siapakah di antara Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang masih ragu akan kasih setia Tuhan? Coba jawab, ayo. Jika ada, berarti kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Wow. Bukankah di setiap langkah hidup ini, saudara, di setiap hela nafas yang kita hirup, di setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap waktu, kita merasakan kasih setia Tuhan. Rasul Yohanes menulis di 1 Yohanes 4 ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bahkan ditegaskan lagi di 1 Yohanes 4 ayat ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pernyataan bahwa Tuhan adalah kasih memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber kasih itu sendiri, sehingga Dia tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya yang adalah kasih. Wow. Jadi di dalam Tuhan ada kasih yang melimpah. Katakan amin. Sungguh tidak ada kata lain bagi kita selain harus mengucap syukur. Ada amin? Mazmur 36 ayat ke-8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saudara, karena kasih adalah karakter dasar Tuhan, maka Dia berlimpah dengan kasih dan segala karyanya senantiasa bernuansa kasih. Bahkan manusia berdosa pun dikasihi, diperbarui, dan diselamatkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kasih menjadi dasar bagi kekristenan. Kasih harus menjadi bagian hidup orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, yaitu pengikut Kristus. Jadi, kata kasih seyogianya bukan hanya digembar-gemborkan melalui khotbah para hamba Tuhan atau ditulis melalui slogan-slogan, namun harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih itu tidak abstrak, tetapi konkret dan harus dinyatakan. Katakan amin. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Betapa banyak orang Kristen yang masih menjadikan kasih hanya sebatas lip service saja, di mana mereka hanya mengasihi orang-orang terdekat dan golongannya saja.
Nah, sekarang kita akan belajar dari seorang Daud. Di Mazmur 63 ayat keempat, Daud menuliskan mazmurnya dengan demikian. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Wow, ini luar biasa. Ketika menulis mazmur ini, Daud sedang berada di padang gurun Yehuda. Mazmur ini adalah salah satu mazmur Daud yang dihasilkan dalam suasana lingkungan yang pahit, yaitu pengasingan. Sebagaimana surat-surat cinta Paulus bagi jemaat yang ditulis di balik pengapnya penjara bawah tanah Romawi. Kasih setia Tuhan yang melimpah telah menggerakkan hidup hamba-hambanya untuk tetap dapat melihat anugerah di balik penderitaan, kelegaan di tengah kesesakan, dan mahkota di balik salib. Sehingga mereka tak tergoncangkan oleh keadaan, bahkan di dalam keadaan hidup yang paling suram sekalipun. Suatu kesaksian iman yang nampaknya sudah mulai pudar dan jarang dijumpai pada gereja kontemporer dewasa ini. Saudara menyoroti konteks ayat ini, maka sulit untuk membayangkan bagaimana Daud dapat tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan meskipun keadaannya tidak baik. Saudara, kalau hari ini keadaan Anda tidak baik, apakah Anda masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau hari ini keadaan Anda tidak begitu baik, apakah Anda masih ingat dengan kasih setia Tuhan? Saudara, hal ini hanya mungkin jika Daud memiliki suatu pemahaman serta pengalaman iman yang baik dan benar mengenai Tuhan. Hal tersebut digambarkan dengan jelas oleh pemazmur dalam ayat ini. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Jadi satu-satunya alasan dari ucapan syukur dan pujian Daud dalam keadaan sulit ini adalah karena kasih setiamu. Karena kasih setia Tuhan, saudara. Daud ingat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingat dengan kasih setia Tuhan? Saudara, seringkali manusia tidak setia, tapi Allah di dalam Kristus Yesus tetap setia. Katakan amin. Saudara, kita lihat suatu langkah iman yang luar biasa yang diambil oleh seorang Daud. Daud tidak mengarahkan pandangannya pada berkat atau pertolongan di tangan Tuhan, tetapi justru mengucap syukur atas kasih setia di hatinya. Ungkapan kasih setiamu lebih baik dari hidup merupakan ungkapan perbandingan, keputusan, serta pencapaian tertinggi Daud di mana ia telah melihat bahwa apa yang dapat dicapai dalam hidup ini, seperti harta, kekayaan, kedudukan, popularitas, bahkan status sosial, tidaklah sebanding dengan kasih setia Tuhan bagi dirinya. Katakan amin. Saudara, ini cara pandang yang sangat teosentris. Dalam ayat ini, Daud mengajarkan kepada kita semua bahwa semua pencapaiannya tidak dapat menopang dan menyelamatkan keadaannya yang buruk, selain karena kasih setia Tuhan. Siapa yang memperoleh kasih setia Tuhan, pastilah memperoleh hidup karena Tuhan adalah sumber hidup itu. Akan tetapi, siapa yang hanya berjuang untuk memperoleh hidup atau pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita tanpa berkat kasih setianya akan berakhir pada kehampaan hidup. Lihat, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, realita yang terjadi adalah banyak umat Tuhan yang seringkali ketika ada masalah, mereka melupakan Tuhan. Sayangnya, masih banyak umat Tuhan yang lebih memilih hidup dengan berkat-berkat materi dan rela mengorbankan kasih setia Tuhan baginya. Hingga pada titik tertentu, mereka justru merasa kecewa. Atau ada juga yang dengan sengaja memanfaatkan Tuhan untuk memperoleh hidup yang sia-sia itu. Saudara, teladan Daud ini semoga menjadi pendorong dan motivasi positif bagi umat Tuhan untuk tetap tekun mengasihi dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena keberadaan kita hingga hari ini tidak terlepas dari anugerah kasih dan setianya. Kasih setia yang memimpin, menopang, menghibur, menyelamatkan, serta memampukan kita untuk menjalani hidup. Kiranya kasih setia Tuhan itu menjadi pengharapan yang teguh bahwa Ia senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan. Yang diberkati Tuhan bersama dengan Bokso Willy, mari kita katakan amin.
So lewat khotbah hari ini saudara, mari Bapak Ibu semua tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah dalam hidup ini mengandalkan Tuhan. Saudara, banyak keuntungannya kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita punya Roh Kudus, kita punya penolong yang setia. Ketika kita berseru ya Aba, ya Bapa, Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Dan kekuatannya, kebesarannya, kehebatannya turun atas kita. Saudara, yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Anda yang tidak mampu akan dimampukan oleh Tuhan. Anda yang merasakan tidak dapat berbuat apa-apa, biarlah Tuhan yang berbuat banyak dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat khotbah hari ini tentang kasih setia Tuhan. Bapa, kami belajar untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Kami belajar untuk hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Engkaulah penolong kami yang setia. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami. Engkaulah batu karang kami yang teguh. Engkaulah yang selalu menolong kami. Tuhan, Engkaulah gunung batu kami. Benteng kota hidup dan keselamatan kami. Kepadamulah kami berseru. Kepadamulah kami berharap. Tuhan Yesus, berkati semua orang yang mengikuti channel rohani ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, dan pelayanan mereka. Apa saja yang mereka lakukan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bersama dengan saya kita katakan amin. Tetap semangat, tetap ingat kepada kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.